Nah, bagaimana kita bisa berhubungan dengan atau hidup dalam dunia yang alamiah ini? Bagaimana nyatanya, faktualnya ya, kita berhubungan dengan atau hidup dalam dunia kita yang alamiah ini sebetulnya. Nah, ini bukan sedang menjawab pernyataan tadi ya, ayat yang tadi kita baca, apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Tapi justru kita sedang mengulik, meneliti pernyataan yang pertama, apa yang dilahirkan dari daging, artinya ini adalah hal yang alamiah. Lalu kalau dikatakan adalah daging, berarti fakta kehidupan yang kita alami itu ternyata kalau dimulai dan berfokus hanya pada daging, maka hasilnya pun adalah daging. Nah, ini yang sedang dibahas dengan kalimat tanya, bagaimana kita berhubungan atau hidup dalam dunia yang alamiah ini. Bagaimana? Ya, ternyata terjadinya adalah melalui kelima indera kita. Kita hidup dalam dunia alamiah punya 5 indera. Nah, ini ya, indera penglihatan, mata, kemudian indera pendengaran, telinga, dan indera penciuman, hidung, indera rasa, pengecap, itu lidah, indera peraba, ya, kulit dan tangan, ya, peraba. Nah, saudara-saudara, dengan panca indera ini, dengan kelima indera ini, kita hidup, kita berhubungan di alam kita yang alamiah, ya, meskipun setelah lahir baru, kita lahir baru dalam roh, kita punya alam roh. Kita sedang bicarakan lebih dulu alam alamiah kita, alam natur kita, ya, alam kehidupan kita yang fisikal, gitu ya. Oke, jadi kita manusia menghidupi diri kita itu melalui penglihatan, penciuman, kecapan, perabaan, pendengaran. Kelima indera kita itu menghubungkan kita dengan dunia di sekitar kita dan menolong kita berelasi dengan situasi, kondisi, dan lingkungan kita. Jadi dengan penglihatan kita bisa berelasi dengan sesama maupun dengan alam, ya, dengan penciuman, dengan kecapan, dan dengan semua, dengan kelima indera ini kita bisa berelasi dengan situasi, kondisi, dan lingkungan kita. Oke, nah, inilah gambarannya, saudara-saudaraku, bagaimana kita bisa terhubung atau bisa berelasi dengan alam yang natural yang dioperasikan melalui otak kita tentunya, ya. Oke, nah, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam dunia jasmania yang menghubungkan saudara ke dunia surgawi, ke dunia rohania, itu adalah imanmu, ya. Itu bukan penglihatanmu, itu bukan kecapanmu, itu bukan rabaanmu, itu bukan pendengaranmu. Saya mendengar, gitu ya, Tuhan berfirman, tapi itu yang bekerja imannya sebetulnya. Atau ada orang yang mengatakan, saya melihat sebuah penglihatan. Itu sebetulnya yang mendorong dia bisa mengatakan itu adalah imannya. Karena dia punya alat penghubungnya, saluran penghubungnya, maka seakan-akan dia bisa melihat sesuatu, gitu ya. Nah, itu saudara, jadi iman adalah yang menghubungkan manusia dengan alam rohania. Sekali lagi, ayo kita ulangi. Iman adalah alat yang menghubungkan kita dengan alam rohania. Oke? Nah, saudara, bagi para pepercaya lahir baru, apa yang bersifat jasmania tidak bisa bekerja efektif dalam dunia roh. Ya, jadi ini sesuatu yang kita sudah dengar dari firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Jadi kalau kita hanya mengandalkan penglihatan untuk hidup terhubung dengan alam roh, maka penglihatan kita ini nggak bisa kerja efektif, nggak bisa, saudara-saudara. Ya, efektif itu artinya berhasil guna. Tidak mungkin bisa berhasil guna kalau kita hanya mengandalkan penglihatan kita. Ya, kalau kita mengandalkan perasaan kita, pendengaran kita. Tapi kalau kita mengandalkan iman kita, nah, barulah kita akan menghasilkan sesuatu yang efektif dalam alam roh. Ya, memang betul nanti iman itu asalnya dari mana? Dari pendengaran. Tapi itu kan awalnya, ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi, ya. Tapi yang paling penting tools-nya untuk kita berhubungan dengan alam rohani adalah iman kita. Oke. Nah, ini adalah seorang yang buta, saudaraku, walaupun matanya kelihatan melihat, ya, tapi dia sebetulnya buta, ya. A blind man journey of faith, hope, and love. Ini Robert A. Cottron. Dia adalah seorang yang hamba Tuhan yang buta, tapi perjalanan iman, harap, dan kasihnya luar biasa, ya. Jadi living beyond barriers, ya, hidup dengan mengatasi semua hambatan. Bagi dia, saudara-saudaraku, tidak bisa melihat, justru bukan menghambat dia untuk melayani Tuhan, untuk berhubungan dengan alam rohani, gitu, untuk bisa melayani sesama, gitu ya. Nah, oke, yang sering menjadi masalah kita adalah kita coba menggunakan metode dan alat-alat yang bekerja dalam dunia fisik untuk menerima hal-hal yang ada dalam dunia roh. Itu yang sering jadi masalahnya manusia, saudara-saudaraku.
Yang sering jadi masalah manusia adalah coba menggunakan metode dan alat-alat yang bekerja dalam dunia fisik untuk menerima hal-hal yang ada dalam dunia roh. Ini pasti jadi masalah, saudara-saudara, ya. Nah, jadi kita ya mau hidup dalam dunia roh, mau mengikuti apa yang Tuhan mau gitu ya, tetapi kita hanya menggunakan metode jasmaniah dan alat-alat jasmaniah yang kita miliki, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa kecapan dan perabaan kita ya, sehingga seringkali ini jadi handicap untuk bisa masuk dalam dunia roh secara tepat ya, secara efektif. Nah, Roma 10 ayat 17 menceritakan kepada kita bagaimana iman datang atas kita atau bagaimana kita dapat memperoleh iman ya. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman itu dari pendengaran memang ya, dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Tentu saja saudaraku, pendengaran yang dimaksudkan di sini bukan untuk mendengar hal-hal yang lain-lain, gosip kah, kisah kesuksesan kah, selebritis kah, atau pendengaran-pendengaran hal-hal lain ya, hal-hal yang bersifat meritokrasi. Bagaimana kalau kita mau dihargai orang lain, kita harus menghargai. Bagaimana kita kalau tidak mau dibenci, kita harus lebih dulu mengasihi mereka. Nah, itu kalau itu hal-hal yang berkaitan dengan firman itu oke. Tapi kalau itu adalah hanya semata-mata moralitas, ajaran moralitas, maka itu adalah pendengaran biasa. Pendengaran yang dimaksud di sini adalah pendengaran terhadap firman Elohim. Jadi iman itu muncul dari pendengaran. Dan pendengaran itu, pendengaran akan apa? Pendengaran melalui firman Elohim. Tidak bisa pendengaran melalui kebijakan orang pandai, pendengaran melalui guru besar. Tidak. Tapi pendengaran hanya dari firman Elohim. Nah, jadi saudara-saudara, ini Maria, dia duduk mendengarkan apa yang Yesus ajarkan soal kehidupan rohania. Sementara Marta sibuk dengan hal-hal yang jasmania. Tapi Marta mencela saudaranya dengan berkata, "Guru, mengapa engkau membiarkan saudariku hanya duduk-duduk saja, tidak membantu aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk melayanimu?" Lalu Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak hal, padahal satu saja yang perlu." Ya, dan Maria sudah mengambil bagian itu, mendengarkan firman Sang Elohim. Itu yang Maria lakukan, saudara-saudara. Nah, dari situlah maka muncul iman, saudara-saudara. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa hidup dengan daging adalah hidup berkata-kata atau percaya akan apa yang kelima indera kita, ya, atau apa yang sikon katakan kepada kita, ya. Apa yang kelima indera kita katakan kepada kita? Apa yang sikon itu katakan kepada kita? Nah, ketika kita berkata-kata, ketika kita bertindak, ketika kita percaya, kita melakukan apa yang sikon kita katakan kepada kita, itu namanya hidup dengan daging. Waktu sikon berkata, tetanggamu itu jahat, ya, kamu ini punya kesempatan untuk balas dendam. Maka itu artinya ketika kita percaya dan kita melakukan itu, kita berkata-kata, kita mulai bertindak, membalas dendam, itu artinya kita hidup dengan daging, saudara-saudara. Oke? Nah, hidup dengan roh adalah hidup berkata-kata atau percaya akan apa yang firman Elohim katakan kepada kita. Apa yang firman Elohim katakan kepada kita, begitu kita tangkap, itu kan dari pendengaran, ya. Begitu kita tangkap, jadi waktu saudara membaca pun, seharusnya baca dengan suara, saudara-saudara. Supaya pendengaranmu itu bisa menerima, karena iman itu lahirnya dari pendengaran, bukan dari penglihatan, ya. Ya begitu lihat kalimatnya, tapi kalau tidak dibaca itu saudara bersuara supaya kembali terdengar, gitu ya. Dan itu yang akan melahirkan iman, saudara-saudara. Jadi hidup dengan roh adalah hidup berkata-kata atau percaya akan apa yang firman Elohim katakan kepada kita. Jadi apa yang firman Elohim katakan kepada kita, ketika kita percaya, ketika kita menghidupinya, ketika kita berkata-kata tentangnya, itu artinya kita hidup dengan roh. Nah, saudara, seperti inilah gambarannya. Kalau kita hidup dengan roh, kita dipimpin oleh roh, berarti kita hidup dengan mendengarkan apa yang firman Elohim katakan kepada kita. Nah, bukan apa yang panca indera laporkan kepada kita, bukan. Tapi apa yang firman Elohim katakan kepada kita. Untuk menggambarkan kontras antara hidup dengan daging dan hidup dengan roh, untuk menggambarkan kontrasnya, saudara, mari kita lihat pandangan kitab suci berikut ini. Ya, saudara, kita lihat kontrasnya hidup dengan daging dan hidup dengan roh. Kami akan tunjukkan keseluruhannya lebih dulu, baru kemudian memberikan komentarnya. Jadi keseluruhannya dulu, baru kemudian nanti detailnya akan dibahas sedikit-sedikit ya, satu persatu. Ya, ada peristiwa dalam Matius 14 ayat 22 sampai 31 ya.
Jadi kita baca dulu firman Tuhannya supaya itu masuk ke hati kita dan melahirkan iman di dalam kita ya. Nah, ini nggak ada gambar dulu, dihayati dulu dah dengan baca kita melihat visualisasinya ya. Yesus mendesak murid-muridnya naik ke atas untuk murid-muridnya itu pergi mendahului dia ke seberang ya. Dia menyuruh kerumunan orang ini pulang, lalu dia berdoa seorang diri di atas bukit. Oke. Perahu itu diombang-ambingkan oleh gelombang karena terjadi angin sakal, angin yang menerpa bagian depan, bagian haluan dari kapal itu ya, atau bagian buritan ya. Terjadi angin sakal. Nah, jadi ini yang terjadi, diombang-ambingkan oleh gelombang. Pada giliran jaga keempat, nah itu memang bahasa giliran jaga keempat ini yang mungkin harusnya, ini kan literal saudara ya. Kalau dalam bahasa yang tidak literal itu ini giliran jaga keempat. Coba artinya jam 6 sampai jam 9 itu giliran jaga pertama, jam 9 ini malam ya, jam 18 sampai jam 21 giliran jaga pertama, jam 21 sampai jam 24 giliran jaga kedua, jam jam 00 sampai jam 3 giliran jaga ketiga, dan jam 3 sampai jam 5 jaga keempat ya. Di pada giliran jaga keempat itu antara jam 3 sampai jam 5 ya, maka perahu itu Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Oke. Jadi mereka melihat ada satu sosok di sana berteriak-teriak ketakutan, mereka berteriak itu hantu katanya ya. Oke. Nah, waktu Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku itu dalam bahasa Yunani disebut ego eimi ya. Ya. Jadi ini aku ya, dalam bahasa Ibrani itu ada banyak pernyataan itu seperti atau ya. Itu adalah ini aku, aku itu ya, hayah itu artinya aku ada. Ini adalah nama Tuhan. Nah, makna dari nama Tuhan yang Asyar itu ternyata disebutkan oleh Yesus di sini, atribut dari namanya ya, ini aku, ego eimi, jangan takut. Nah, jadi ketika Petrus mendengar itu adalah Yesus, dia berkata kepadanya, Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air ya. Maksudnya harusnya ada kata berjalan, tapi literalnya tidak ada kata berjalan. Jadi datang di atas air kepadamu gitu ya. Jadi itu artinya datang itu berjalan kepadamu di atas air ya. Oke. Jadi Petrus berkata demikian ya. Suruhlah, betul engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air ya. Oke. Coba nanti akan dijelaskan, tapi sekarang sudah mulai kita raba, kita tahu, kita bisa perkirakan. Petrus hanya mendengarkan suara firman Elohim, suara firman Yeshua HaMashiach yang berkata datanglah, dan waktu dia percaya bertindak berdasarkan suara ini, maka dia langsung berjalan di atas air untuk datang kepada Yeshua. Ya, secara rinci bagian ini menceritakan dalam ayat 26 murid-murid melihat dia, ya. Melihat dia. Dalam ayat 27, mereka mendengar firman Elohim yang mengatakan, inilah aku. Ya, jadi murid-murid melihat dia, tapi mereka menyebutnya hantu ya gitu. Lalu ayat 27, mereka mendengar firman yang mengatakan, inilah aku. Jadi bagian ini, saudara-saudaraku, yang ayat 26, itu mereka melihat berdasarkan panca inderanya. Ketika melihat berdasarkan panca inderanya melaporkan ada satu sosok yang menakutkan berjalan di atas air. Jadi mereka berkata itu hantu gitu ya. Lalu ayat 27 justru mereka mendengar firman sekarang yang mengatakan inilah aku. Nah, itu yang membuat mereka mungkin mulai agak tenang, tetapi Petrus menantang ya. Hal ini menantang buat Petrus ya. Ayat 28 Petrus bertanya kepada sang firman, jika engkau itu Yeshua, jika engkau itu benar Yeshua ya, suruhlah aku berjalan di atas air kepada engkau. Jadi dia minta bukti, saudara-saudara, ya. Dan ayat 29, sang firman memberitahu Petrus apa yang harus dilakukannya. Ya, ketika Petrus mendengarkan firman, datanglah. Tuhan Yesus berkata begitu, datanglah. Waktu Petrus mendengarkan firman itu, imannya muncul. Waktu dengar datanglah, imannya muncul. Dan ia mulai dipimpin oleh Roh Kudus di situ. Begitu imannya muncul, maka dia sedang berjalan dalam firman, berjalan dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi begitu dia mendengarkan firman, itulah saatnya dia dipimpin oleh Roh Kudus. Namun saat ia melihat sikonnya, ia melihat
gelombang yang tinggi, dia melihat angin dan merasakan tiupan angin yang kencang, yang begitu keras, ya. Dia melihat bagaimana goyangan dari kapal itu yang hampir tenggelam di sisinya gitu ya, di belakangnya. Dia melihat banyak hal di sana, dan ketika semua panca inderanya melaporkan kepadanya, ya, dan dia melihat sikonnya, lalu percaya bahwa apa yang ia lihat itu lebih besar daripada Sang Firman. Sang Firman itu ada di depannya, tapi dia melihat gelombang, dia melihat angin yang begitu kuat menerpa kapalnya, dan mungkin bajunya, mukanya diterpa oleh angin begitu kuat. Dia melihat bahwa ini lebih besar daripada Sang Firman, maka dia mulai tenggelam. Waktu melihat masalahnya lebih besar daripada Tuhan yang ada di dalam dirinya, maka orang itu akan tenggelam. Dalam ayat 31, Yesua mengatakan pendapatnya tentang Petrus dengan berkata, "Hai yang kurang iman." Nah, jadi penghubung kita pada kita bisa berjalan dalam roh, berjalan dipimpin oleh roh, adalah iman kita. Waktu kita benar-benar beriman, maka kita sedang berjalan dipimpin oleh roh. Tapi begitu iman kita dikalahkan oleh laporan-laporan dari panca indera kita, wah, penderitaan di situ tuh akan hebat sekali, itu akan membuat kamu menderita, itu akan membuat kamu kehilangan muka, itu akan membuat kamu dijatuhkan, wah, ini bahaya buat kamu. Maka saat kita melihat penderitaan, persoalan, masalah lebih besar daripada firman Tuhan, daripada Sang Firman, maka kita akan kekurangan iman. Iman kita akan menghilang, yang ada adalah kita mendengarkan panca indera kita. Dan itu artinya kita tidak lagi berjalan dipimpin oleh roh. Nah, jadi ayat 31, Yesus menyatakan pendapat tentang Petrus dengan berkata, "Hai yang kurang iman." Jadi tidak peduli lagi dengan pimpinan Roh Kudus yang menyanggupkan Petrus mengalami mukjizat. Demikianlah kurang imannya Petrus akibat dikuasai indera dagingnya. Saudara, itulah fakta yang kita lihat. Jadi kita terhubung dengan dunia alamiah yang sedang bergelora karena panca indera kita. Tapi kita terhubung dengan dunia rohaniah, Yesua yang bisa menenangkan kita, membuat kita mengalami mujizat. Itu karena kita sedang menggunakan iman kita. Jelas ya? Dan iman ini berasal dari pendengaran akan firman Tuhan. Waktu kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, maka kita bisa berjalan dipimpin oleh roh.